Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus penyakit hipertiroid pada ibu hamil. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Lizia Ida Pratiwi, Mahmud Musyafa, Menur Anjaswari, dan saya sendiri yang Muslim Fitra. Adapun kasus yang akan kita presentasikan yaitu dokter di suatu rumah sakit meminta pertimbangan apoteker mengenai pilihan obat yang akan diresepkan untuk pasiennya pada saat visit bersama di ruang rawat inap. Pasien adalah seorang perempuan usia 30 tahun, dirawat di suatu rumah sakit karena baru saja terdiagnosa mengalami hipertiroid. Saat ini pasien juga sedang hamil usia 8 minggu. Dokter berdiskusi dengan apoteker untuk menetapkan terapi obat yang tepat untuk pengobatan pasien tersebut. Nah, apa itu hipertiroid? Hipertiroid didefinisikan oleh tingginya kadar hormon tiroid yang disebabkan oleh peningkatan sintesis dan sekresi hormon tiroid dan kelenjar tiroid. Tapi juga dapat terjadi tanpa adanya hipertiroidisme. Misalnya pada pasien dengan kelebihan asupan hormon tiroid. Nah, dalam kasus kali ini pasien mengalami hamil 8 minggu. Biasanya itu ketika pasien hipertiroid mengalami penyakit Graves' disease. Nah, apa itu penyakit Graves' disease? Graves' disease adalah hipertiroidisme dengan penyebabnya peristiwa imunologi di mana terbentuknya IgG yang meningkat dan mengaktifkan reseptor tirotropin disebut thyroid-stimulating antibody atau biasa disebut TSAB yang menyebabkan hipertirofi dan hiperlansia folikuler yang berakibatkan membesarnya kelenjar dan meningkatnya produksi hormon. Selanjutnya untuk patofisiologi akan dipresentasikan oleh teman saya Mahmud Musyafa. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini patofisiologinya, produksi pelepasan dari hormon tiroid diatur oleh faktor negatif yang sensitif untuk umpan balik yang menyebabkan hipotalamus. Hipotalamus melepaskan TRH yang merangsang hipofisis yang melepaskan TSH. Kemudian merangsang kelenjar tiroid untuk melepaskan tiroid, hormon T3 dan T4. Produksi hormon tiroid yang meningkat menyebabkan penghambatan TRH dan TSH yang dilepaskan hipotalamus dan hipofisis masing-masing. Gangguan ini menyebabkan hipertiroidisme. Penyebab hipertiroid meliputi struma, pengobatan dengan hormon tiroid sintesis, konsumsi iodin yang berlebih, inflamasi dari kelenjar tiroid dan tiroidisme, Graves' disease, sama hipertiroidisme sekunder. Sistem organ neuropsikiatrik, gejalanya emosi labil, ansietas, tanda klinisnya paralisis periodik, gastrointestinal, gejalanya hiperdefekasi, diare, gejala klinisnya tremor. Sistem reproduksi, gejalanya oligomenorrhe, penurunan libido, yang gejala klinis ginekomastia, kardiorespiratory, gejalanya palpitasi, dispnea, gejala klinis atrial fibrilasis, sinus takikardi, hematologinya rambut rontok, gejala klinisnya myxedema. Selanjutnya akan diteruskan sama teman saya Lizia. Akan menerangkan mengenai tujuan terapi hipertiroidisme pada kehamilan. Jadi tujuannya itu untuk menormalkan fungsi tiroid dengan dosis obat anti tiroid paling minimal. Pengobatannya ditargetkan agar T4-nya itu terdapat pada nilai batas atas normal. Kemudian untuk sasaran terapi hipertiroidismenya itu untuk menekan produksi hormon tiroid atau merusak jaringan kelenjar dengan iodium radioaktif atau dengan pengangkatan kelenjarnya. Kemudian penata laksana pengobatan hipertiroid pada ibu hamil. Yang pertama itu dilakukan pengukuran serum yaitu TSH dan anti TPO-nya. Jika anti TPO
TPO-nya negatif dan TSH-nya normal, maka dikatakan normal, jadi tidak mengalami hipertiroid. Untuk anti TPO yang positif dan TSH-nya normal, kurang dari 2 mikro IU per mili, maka dilakukan pemeriksaan TSH pada bulan ke-6 kehamilan untuk memantau kadar TSH dan setelah melahirkan itu pada bulan ke-6 dan ke-9. Kemudian untuk anti TPO yang positif dan TSH-nya berada pada nilai 2 sampai 4 mikro IU per mili, maka dilakukan pemeriksaan FT4. Kemudian jika nilainya itu rendah dan normal pada usia kehamilan, maka dilakukan pertimbangan pemberian LT4 ya untuk memantau kadar TSH-nya setelah melahirkan pada bulan ke-6 dan ke-9. Yang terakhir, jika anti TPO-nya negatif ataupun positif dan nilai TSH-nya di atas 4 mikro IU per mili, maka dilakukan pemeriksaan FT4. Dan jika hasilnya rendah, maka dilakukan pemberian LT4 dan pemantauannya setelah melahirkan. Kemudian untuk obat-obatan yang direkomendasikan kepada dokter untuk pengobatan pasien yaitu PTU atau propyltiuracil. Ini direkomendasikan karena lebih aman diberikan untuk ibu hamil pada trimester pertama daripada metimazol. Jika diberikan metimazol itu nanti pada ibu hamil trimester pertama dapat menyebabkan kelainan janinnya dan kulit. Untuk regimen terapinya, untuk PTU ini sedianya tablet dengan dosis 100 mg. Pemakaian dosis awal hipertiroidisme ini 300 mg per hari. Untuk aturan pakainya, satu hari itu mengkonsumsi 3 kali sebanyak 100 mg untuk setiap minum pada setiap 8 jam setelah makan. Jumlah PTU yang diberikan untuk 1 bulan itu adalah 90 tablet. Karena satu harinya itu pasien akan mengkonsumsi 3 tablet. Kemudian untuk mekanisme aksi obatnya itu, obat antitiroid ini digolongkan tionamid yang tersedia dalam sediaan generik di Indonesia. Obat ini bekerja menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghalangi oksidasi iodium di kelenjar tiroidnya dan menghambat sintesis tiroksin dan triodotiroksin. Kemudian kami akan melakukan PIO, penyampaian informasi obat kepada pasien. Apoteker Maul, ini kan tadi ada pasien ibu hamil trimester pertama, dia 8 minggu. Kira-kira obat yang tepat untuk ibu hamil dengan penyakit hipertiroid apa ya? Ataukah kita berikan PTU atau kita beri metimazol? Ini dok, pengetahuan saya kalau untuk ibu hamil itu yang aman itu yang digunakan obatnya itu PTU aja dok, karena PTU lebih aman. Kalau metimazol itu dia akan mempunyai efek samping ke janin dan pada kulit. Jadi lebih aman kita menggunakan PTU aja untuk semester pertama. Untuk sedianya yang ada di rumah sakit itu kan satu tabletnya kan 100 mg. Terus untuk dosis satu harinya gimana? Kalau ini kan pasiennya lebih baik kita kasihkan dosis satu harinya 300 mg. Jadi pasien itu meminum obatnya sehari 3 kali. Obat PTU-nya dosisnya 100 mg. Oh ya sudah, kalau gitu saya minta tolong diberikan video kepada pasien ya dan diberikan obatnya. Terima kasih.